bahwa secara prinsip Pak Taufik dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender. Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya, Pak ya. Dari sisi saya Dari sisi beliau, bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10 M tadi kalau saya nggak salah Pak, 10 M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk itikat baik beliau. Terus kemudian yang kedua, sebagai warga negara yang tentu taat kepada hukum, proses dan mekanisme ini akan kita lalui dan jalani. Dan kita juga berharap kepada para lender, bapak-bapak, ibu sekalian, atas nama Pak Taufik dan keluarga kami memohon maaf lahir dan batin. Tidak sebenarnya kita berupaya untuk dalam tanda kutip sesuai dengan yang disangkakan pada kita, yaitu menipu, menggelapkan. Saya pikir saya PH mencoba untuk bersikap seobjektif mungkin ya. Jadi kalau ditanya kenapa kemudian bisa terjadi proses gagal bayar, itu salah satu di antaranya itu bahwa proses berjalannya DSI itu mengalami gap likuiditas ya. Gap likuiditas yang terus-menerus itu terjadi. Beliau sebagai bagian dari salah satu pendiri mencoba untuk melakukan penyelamatan secara ekonomis ya. Tapi memang dalam kondisi-kondisi tertentu beliau juga tidak bisa memungkiri ada beberapa hal yang coba untuk dicari solusinya, sehingga berharap dari solusi itu DSI bisa dan mampu untuk memberikan imbal hasil. Begitu ya Pak ya. Imbal hasil dari surat ini. Terus kemudian yang terakhir, bahwa kita sudah berupaya untuk menyelenggarakan RUPD di tanggal berapa Pak? Tanggal 7 ya, tanggal 7 Februari kemarin. Memang pada akhirnya saya sendiri yang melakukan instruksi dan meminta untuk RUPD itu di stop. Karena ternyata proses penyelenggaraan kemarin itu ada beberapa hal teknis yang berpotensi melanggar hak-hak dari lenders dari sisi suara dan sebagainya. Maka kemudian kita sepakati dengan seluruh lender yang hadir pada saat itu sekitar 2.300 orang. Kita mensepakati untuk RUPD dilaksanakan pada 2 minggu ke depan ya Pak ya, sekitar tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Februari 2026. Nah, terus kemudian yang terakhir, yang keempat, mohon maaf tadi yang terakhir saya ralas, yang keempat, para lenders kemarin meminta kepada kita untuk bersama-sama menggandeng OJK, PPATK, Bareskrim, LPSK dan LPSK. Jadi diminta untuk kita itu duduk bareng. Saya juga setuju itu. Kenapa? Kita punya data, PPATK punya data. Kita punya data, OJK juga punya data. Nah, data di kita itu juga sama juga diminta oleh LPSK kepada para lenders. Jadi harapannya kita bisa bersinergi satu dengan satu yang lain, sehingga kita mampu dan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang arif, bijaksana, dan tentu secara berkeadilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena kami harus lanjut pada pemeriksaan. Pak, tadi kan disebut bahwa ada upaya pengembalian. Nah itu berapa sih total yang tadi disebutkan itu? Mungkin kalau untuk angka kita belum bisa menyebutkan karena kaitan dengan angka yang kita hitung bisa saja berbeda dengan PPATK, bisa juga berbeda dengan OJK, gitu kan. Tapi yang kita hitung itu didasarkan pada basis kita itu adalah rekening koran ya Pak ya. Aliran dana. Jadi yang beliau ingin kembalikan itu berdasarkan rekening koran, kemudian dicek satu persatu, total jumlahnya itulah yang ingin dikembalikan. Jadi perlu saya pertegas bahwa aliran dana yang masuk itu bukan untuk pribadi.
fix itu. Dan itu bisa dibuktikan dari sisi apapun, mulai dari sisi perdata, mulai dari sisi pidana, atau dengan alat uji dan lain sebagainya. Saya pastikan itu tidak ada yang masuk kepada pribadi yang dimanfaatkan secara pribadi. Itu clear itu. Kedua, kaitan juga dengan pertanyaan tadi, kaitan juga dengan tanggung jawab, bahwa kita itu disangka melakukan proyek fiktif. Nah, kalau interpretasi saya atau berdasarkan terminologi, fiktif itu kan sesuatu yang tidak ada, diciptakan menjadi ada. Jadi kalau di kita itu sebenarnya tidak ke sana, maka kemudian hari ini kita perlu memberikan keterangan-keterangan yang memang penting didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Saya pikir begitu. Oke. Itu nanti tergantung sama PPATK, saham PPATK, Bareskrim sama data dari Desio. Nah, kalau berkaitan dengan jumlah tanggung jawab, tentu sesuai dengan permintaan lenders, itu kan ada yang namanya sinergisitas, Pak. Karena bisa saja PPATK berbeda dengan kita, atau faktanya memang berbeda. Karena kan di PPATK itu kan bicaranya kan aliran dana murni ya, Pak ya. Di kita itu sudah terpisah antara misalnya antara lender, antara borrower itu sudah dipisah, sudah di-hold. Bahkan sudah ada yang sudah dibayarkan gitu. Nah, kita nggak tahu apakah di PPATK itu semua mulai dari awal sebelum dilakukan pembayaran imbal hasil ya Pak dan lain sebagainya itu masih tetap dihitung. Nah, itu yang perlu kita synchronize saya pikir dengan secara bijaksana kepada PPATK. Dan saya berharap PPATK juga bisa terbuka dengan kita sehingga hak-hak bagi para lender keseluruhan itu dapat dipulihkan. Karena RJ itu kan mensyaratkan ada yang namanya aset recovery. Saya pikir begitu. Oke. Saya berarti Oke, buat lagi boleh? Ya. Oke. Ada rencana mungkin mengajukan pra peradilan begitu dari Pak Taufik atas status tersangka di Oh Polda. ya, jadi saya sebenarnya bahkan 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum ditetapkan tersangka itu saya sudah sampaikan kepada Pak Dir untuk beliau tidak dilakukan penahanan karena sesuai dengan ketentuan KUHAP yang baru. Jadi rezim KUHAP yang baru itu bukan rezim KUHAP yang sekarang. Yang sekarang itu berbeda dengan rezim KUHAP yang lama. Kalau rezim KUHAP yang lama itu lebih kepada subjektivitas. Rezim subjektivitas. Iran diperkirakan akan menggelar perundingan nuklir di Oman pada Jumat 6 Februari mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan hal-hal buruk kemungkinan akan terjadi jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan. Amerika Serikat dan Iran diperkirakan akan menggelar perundingan nuklir di Oman pada Jumat 6 Februari mendatang. Di tengah meningkatnya ketegangan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkuat kehadiran militer di Timur Tengah dan memperingatkan potensi konfrontasi jika kesepakatan gagal dicapai. Trump mengatakan bahwa hal-hal buruk kemungkinan akan terjadi jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut meningkatkan tekanan terhadap Iran dalam kebuntuan yang telah diwarnai ancaman saling serang udara serta memicu kekhawatiran eskalasi menuju konflik yang lebih luas. Iran menegaskan tidak akan memberikan konsesi terkait program rudal balistiknya yang disebut sebagai garis merah dalam negosiasi. Pemerintahan Trump menyetujui permintaan Iran untuk memindahkan lokasi perundingan dari Turki ke Oman. Namun pembahasan masih berlangsung mengenai apakah negara-negara Arab dan Muslim di kawasan akan ikut serta dalam perundingan tersebut. Sebelumnya ketegangan meningkat usai militer Amerika Serikat pada Selasa menembak jatuh sebuah drone Iran yang disebut berperilaku agresif saat mendekati kapal induk USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Adapun peningkatan kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat terjadi setelah Iran melakukan penindakan keras terhadap demonstrasi anti pemerintah bulan lalu yang disebut sebagai kerusuhan domestik paling mematikan sejak revolusi Iran 1979. Trump yang akhirnya tidak merealisasikan ancaman intervensi langsung kemudian menuntut konsensi nuklir dari Iran dan mengirim armada militer ke perairan dekat negara tersebut. Berbagai sumber, IDEX Channel.
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk melalui entitas usahanya melakukan peletakan batu pertama proyek pembangkit listrik jumbo berkapasitas 680 MW di Halmahera Timur, Maluku Utara. Ya, manajemen menyatakan groundbreaking proyek tersebut sebagai bentuk komitmen perseroan dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Emiten afiliasi konglomerat Prayogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk melalui entitas usahanya melakukan peletakan batu pertama proyek pembangkit listrik jumbo berkapasitas 680 MW di Halmahera Timur, Maluku Utara. Proyek tersebut digarap oleh PT Gunadarma Integra yang merupakan entitas usaha yang dimiliki perseroan melalui PT Volta Daya Energi Indonesia. Groundbreaking proyek yang berlokasi di kawasan industri terintegrasi Feni Haltim Industrial Park, Halmahera Timur, Maluku Utara itu dilaksanakan pada Rabu 4 Februari 2026. Direktur Utama Petrindo Jaya Kreasi, Michael, mengatakan groundbreaking proyek pembangkit listrik itu merupakan komitmen Petrindo untuk berkontribusi serta berperan aktif dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, sekaligus terus meningkatkan nilai tambah bagi sektor energi dan industri nikel di Indonesia. Sebagai catatan, FHT Industrial Park merupakan kawasan industri terintegrasi sebagai bagian dari implementasi strategi hilirisasi mineral pemerintah Indonesia untuk merealisasikan potensi pengembangan pusat industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Berbagai sumber, IDEX Channel.